pernah panglima tertinggi loh. Saya aja bisa beli kapal apa kok? Pesawat. Cewek loh. Mbok tiru saya dong ya. Aduh, gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipak-pakke. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen. Saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya. Maka yang selalu berkata saya, aku, aing atau abdi? Aing, abdi. Maka sesungguhnya yang selalu berkata saya, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu, saya ini Tuhan kamu. Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, harta ini semuanya punya saya. Qarun, karena takabur. Yang benar itu takabur atau takbur, Ustaz? Takabur. Takabbara ya takabbaru, takabburan, takabur. Kalau takbur sudah jadi bahasa Indonesia. Angkuh, sombong, hebat, merasa diri paling tinggi, paling cantik, paling putih, paling besar, paling luar biasa. Kalau jalan kemana-mana mendongak hidungnya ke atas, gak mau ngeliat orang, hujan gerimis masuk. Sayang, kata pepatah Arab, al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta membuat buta. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu, dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak, nggak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kalimatnya bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ayat Quran dipotong-potong, padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat, ada mengaku muslim tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh, kalimatnya bagus, seakan-akan menarik, kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim jilid yang pertama halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Tayyib. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya, kata Nabi, akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak.
yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idza talu hum 'alan nasi yastawfun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan oleh orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu yang pengajian itu kan mesti Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk dan pasti bukan seperti keluarga di barat bahwa bayinya nggak akan diasuh, pasti diasuh oleh neneknya atau keluarganya di situ kan. Jadi hal itu yang Ibu Mega tak peka sebetulnya. Hingga hati itulah yang menggerakkan langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majelis-majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Majlis taklim, majlis zikir, majlis salawat, yang dimana majlis ini menjadi peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seperti apa perkumpulan Nabi Muhammad zaman dulu beserta para sahabat, maka berkacalah kalian, bercerminlah kalian, lihatlah kalian pada malam hari ini kita duduk berkumpul di sini di majelis taklim, di majelis ilmu, berkumpul bersama para habaib, anak cucu Rasulullah, berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, orang-orang saleh. Maka seperti inilah dulu perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang mendatangi ulama, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, mendatangi ulama, berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang soleh, berkunjung kepada para pewaris Muhammad, berkunjung kepada para penyambung lidah Nabi Muhammad, berkunjung kepada para penerus perjuangan Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia telah mengunjungiku. Saudara-saudara, kalian tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad. Kalian tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, tidak pernah makan bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad memberikan janjinya, kalau engkau berkunjung kepada ulama, duduk berkumpul bersama ulama, sama seperti engkau duduk dengan Nabi Muhammad. Maka ketika kalian di dunia duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad, apakah di akhirat akan jauh dari Nabi Muhammad? Kalau di dunia kedua mata kalian dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, kalian memandang para pewaris Nabi Muhammad, apakah di akhirat kedua mata kalian akan diharamkan untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad? Saudara-saudara, sungguh celaka. Orang yang celaka di akhirat bukan orang yang datang tidak bawa pahala sholat, tidak bawa pahala puasa, tidak bawa pahala zakat, tidak bawa pahala sodakoh, tidak bawa pahala haji, tidak bawa pahala ibadah. Bukan. Orang yang paling celaka di akhirat orang yang kedua matanya diharamkan untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Terus bagaimana caranya agar kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan Nabi? Bagaimana caranya agar bisa kelak di akhirat kedua mata kita dihalalkan untuk memandang wajah Nabi? Kalau engkau pengen di akhirat berkumpul dengan Nabi, duduk bersama Nabi, berada di bawah benderanya Nabi, diselamatkan oleh Nabi di dunia, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini yang merupakan warisan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita lihat di masyarakat, jangan-jangan ada orangnya di sini.
dalam pergaulan sekali-kali salah mulu orang lain. Nggak pernah ada benar-benarnya. Gue gitu yang paling benar, orang salah mulu. Orang ngomong salah, berbuat salah, berlaku salah, bertingkah juga salah, disalahin mulu. Di dalam agama Islam yang namanya menyalah-nyalahkan orang lain itu dilarang. Ngorek-ngorek kesalahan orang itu diharamkan. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Hai orang yang beriman, modalnya orang beriman, jangan suka berprasangka, karena berprasangka itu sebagian daripada dosa. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kamu memakan daging bangkai kamu yang sudah busuk? Pasti kamu tidak nampak. Satu, jangan suka berprasangka buruk. Ibu-ibu ke majelis taklim itu berapa sih waktunya, Mbak? Ngaji itu kan 2-3 jam itu udah, kemudian mereka kembali ke rumah. Itu nggak ada ngaji itu seharian, nggak ada pengabaian terhadap anak. Bahkan justru, ini sedikit ya dari saya ini, justru anaknya bergizi. Karena majelis taklim itu pulang bawa berkat, Mbak. Makanya ibu-ibu yang nggak ngaji itu jadi iri pada ibu-ibu yang ngaji. Itu kalimat nggak mungkin keluar, pertama kalinya nggak mungkin keluar kecuali dari orang yang bukut, hikit, hasad terhadap Islam, saudara. Itu kalimat nggak bakal keluar kecuali dari orang yang benci, dengki, jahat terhadap Islam, saudara. Kenapa? Mari kita lihat. Dia bikin analogi, dia bikin komparasi, dia bikin perbandingan. Si kafir dikasih sifat yang bagus, si muslim dikasih sifat yang jelek. Lebih baik pemimpin kafir, asal jujur, asal cerdas, asal rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, tapi males, tapi bodoh. Saudara, untuk si kafir dikasih sifat bagus-bagus, saudara, pinter, rajin, cerdas. Sedangkan untuk si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, saudara, korup, bodoh, pemalas, kurang ajar. Dia ingin memberikan kesan kepada masyarakat, kepada publik, kalau pemimpin-pemimpin kafir bagus-bagus, kalau pemimpin muslim jelek-jelek, saudara.